Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Aprilia Jamal dengan NIM F1B020142 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Sultan STMT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan ide Teknopreneurship. Sebelumnya, untuk memilih produk yang portable merupakan langkah pertama dan utama bagi teknopreneur untuk menuju kesuksesan dalam mendirikan usaha baru atau menghasilkan produk baru maupun produk yang inovatif. Sudah banyak contoh nyata yang telah membuktikan hal tersebut. Nah, kunci emas untuk kesuksesan adalah melakukan bisnis pada saat yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan jenis produk atau barang yang akan diproduksi haruslah tepat atau menguntungkan dan dihasilkan pada saat yang tepat pula atau ketika konsumen membutuhkan. Namun pada kenyataannya, ada pendapat sederhana yang menyatakan bahwa mencapai sukses tidaklah mudah. Hal ini terlihat dari sedikitnya ide-ide yang mampu menghasilkan kesuksesan bagi pendiri usaha baru. Bahkan ketika suatu produk baru, misalnya produk inovasi, yang diperkenalkan oleh perusahaan yang sudah mapan pun masih sering mengalami kegagalan. Majalah Business Week 2 dalam suatu diskusi yang telah dilakukan oleh A.T. Kearney menegaskan adanya suatu resiko ketika kita melakukan inovasi produk. Sebagai hasil diskusi tersebut adalah jika suatu perusahaan mengeluarkan segala kemampuan maksimalnya dalam berinovasi, maka produk yang dipasarkan pada pasar baru hanya akan mempengaruhi 1 orang dari 20 orang yang ada. Hal ini mungkin disebabkan karena orang-orang di pasar baru tersebut masih menggunakan produk yang lama atau produk yang sejenis yang sudah sering digunakan sebelumnya. Jika produk lama di pasaran yang baru hanya akan menghasilkan 1 orang dari 4 orang yang ada, sedangkan apabila suatu produk baru dipasarkan pada pasar yang lama, akan mempengaruhi 1 orang dari 2 orang yang ada. Akhirnya, jika ada produk lama yang dipasarkan pada pasar yang lama, akan dapat mempengaruhi 1 orang dari 1 orang yang ada. Sebelum membahas metode untuk mendapatkan ide-ide usaha untuk seorang teknopreneurship, mungkin kita perlu menguji beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu produk menjadi sukses dalam usaha baru yang kita dirikan. Di mana yang pertama, produk memenuhi kebutuhan yang belum terlayani. Kriteria ini muncul karena A. Kebanyakan orang tidak mengerti tentang cara pembuatan produk untuk memenuhi kebutuhan yang ada. B. Adanya kebutuhan yang belum disadari, dan C adalah adanya kebutuhan yang belum muncul. Banyak produk dan jasa yang termasuk dalam salah satu dari ketiga sebab munculnya kriteria tersebut. Sebagai contoh, kebutuhan laptop yang telah lama ada. Meskipun mulanya sangat kecil, namun seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kebutuhan tersebut semakin lama semakin meningkat. Bahkan nilai penjualan laptop melebihi estimasi produsennya. Ini terjadi karena produsen mengetahui proses pembuatannya sehingga menghasilkan laptop yang lebih canggih dan semakin ringan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan ilmiah. Hal ini juga terjadi pada kebutuhan kedokteran ataupun kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua, produk memenuhi kebutuhan pasar di mana permintaan melebihi supply. Hal ini berarti bahwa produk yang akan dihasilkan harus berkompetisi dengan produk sejenis di pasar yang sama, di mana produsen yang sudah ada sebelumnya tidak mampu mencukupi kebutuhan yang ada. Jadi, kita memerlukan pemain baru yang akan mengisi kelangkaan barang di pasar tersebut. Meskipun demikian, sebelum mengambil keputusan untuk mendirikan usaha baru, kita selalu memahami dengan benar alasan terjadinya kelangkaan barang tersebut. Dan yang ketiga adalah produk lebih unggul dari produk sejenis yang sudah ada. Pembuatan atau pemulihan produk baru dengan pertimbangan bahwa pemilihan produk yang digunakan lebih unggul dari produk sejenis yang sudah ada dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, peningkatan desain, dan yang kedua adalah harga yang lebih murah. Karena ide potensial merupakan kunci sukses, maka kita akan mengira hal tersebut merupakan hal yang sulit didapatkan. Bahkan ada beberapa orang yang mengklaim bahwa ide-ide potensial tersebut hanya dapat disediakan oleh lembaga riset yang terpercaya. Ada beberapa alternatif untuk mendapatkan ide potensial. Yang pertama, identifikasi suatu kebutuhan beserta produk yang mampu memuaskan kebutuhan. Atau yang kedua adalah mencari ide produk dan pemikiran cara mengembangkan kebutuhan yang
memenuhi produk tersebut. Yaitu mengidentifikasi kebutuhan, yaitu ide usaha dapat distimulasi atau muncul karena adanya informasi yang mengidentifikasikan adanya kebutuhan. Pendekatan ini membutuhkan data dan pertimbangan-pertimbangan untuk dianalisa. Kebutuhan tersebut mungkin merupakan suatu yang mahal atau hal yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mempelajari industri yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji input dan output industri. Yang ketiga, menganalisa tren populasi dan data demografi. Yang keempat, mempelajari dan melakukan konsultasi mengenai rencana pembangunan. Yang kelima, mengkaji tren ekonomi. Yang keenam, menganalisa terhadap perubahan sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mengkaji pengaruh aturan baru. Kemudian ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ide bagus seorang teknopreneurship. Yang pertama, investigasi material lokal dan sumber daya lain. Yang kedua, mengkaji peluang substitusi produk impor. Yang ketiga, mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Yang keempat, implikasi penggunaan teknologi baru. Yang kelima, mempelajari daftar tentang produk industri. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.